masih belum dimulai. Yang kedua, bahwa memang ada logo Partai Demokrasi, tapi logo itu belum sampai pada tahap pelanggaran sesuai dengan pasal 25 Peraturan KPU nomor 33 tahun 2018. Said Abdullah meskipun sebagai pengurus partai, namun yang bersangkutan belum merupakan kandidat atau calon anggota legislatif. Kami merespon bahwa rakyat pun gelisah, tetapi mereka juga melihat bahwa ada yang melakukan praktek-praktek seperti itu, maka kemudian PD Perjuangan juga melakukan pendidikan politik untuk rakyat. Dan kami tidak sendirian, ternyata banyak yang merespon. Ada pergerakan mahasiswa yang murni bergerak karena ingin menempatkan tahta itu betul-betul tahta kekuasaan itu untuk rakyat, bukan untuk korporasi. Uang itu dan pembagian sembako adalah bagian dari gotong royong yang dilakukan DPC PDI Perjuangan se-Madura dan juga bekerjasama dengan aparatur desa, tentu dalam hal ini kepala desa. Dibagikannya kepada siapa? Kepada masyarakat yang tanda kutip di bawah garis kemiskinan, yaitu yang miskin ekstrim. Sebanyak berapa? Totally 175.000. Di berbagai media sudah dimuat sih kalau itu. Dan plus uang. Nah, uangnya itu kebetulan dibagi di titik di mana kebetulan masjidnya masjid orang tua saya. Apakah itu melanggar kampanye? Ini bukan waktunya kampanye. Apakah itu melanggar pencalonan? Caleg pun pencalekan juga belum. Kita lihat secara holistik penalaran publik. Pada intinya kalau kita lihat undang-undang pemilu kita, menjanjikan atau memberikan uang kepada peserta kampanye itu dilarang. Itu pasal 280, itu dalam praktik kampanye. Jadi dalam penalaran yang wajar, memberikan uang sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Walaupun disebutnya di masa kampanye. Nah, sekarang kita sedang berada di tahapan-tahapan pemilu. Betul. Nah, apa sih kampanye itu kalau kita lihat? Ini kita bicara soal yang konsepsi dulu ya. Kampanye itu adalah menawarkan, mempengaruhi pemilih. Mempengaruhi itu bisa kita diskusikan. Karena kalau kita bertanya kepada pakar, mempengaruhi itu bisa tidak hanya lewat verbal, tetapi tindakan-tindakan persuasif juga bisa disebut sebagai pengaruh kan. Kalau definisi dulu ya, menawarkan visi, misi, program, dan citra diri. Nah, citra diri itu memang sesuatu yang kalau kita awam pahami nih ya, dalam penalaran publik kita, citra partai itu ya logo partai salah satunya. Nah, itu kalau kita bicara penalaran publik. Memberikan uang adalah sesuatu yang dilarang. Citra partai itu adalah berkaitan salah satunya identitas atau karakteristik khas dari suatu partai, termasuk juga logo partai. Nah, yang kedua, kita bicara dulu dari konstruksi regulasi. Konstruksi regulasi kita sangat lemah, dan itu disumbang salah satunya karena KPU sampai hari ini belum mengatur perubahan dari regulasi kampanye kita. Regulasi kampanye kita yang disebut oleh Pak Puadi tadi masih merujuk peraturan KPU untuk pemilu 2019. Peraturan KPU 33 tahun 2018. Pada waktu itu masa kampanyenya panjang, 6 bulan lebih, 6 bulan 3 minggu. Masa jeda untuk sosialisasi itu sangat pendek antara sebelum dimulainya masa kampanye dengan berlangsungnya masa kampanye. Amplop PDIP tak langgar aturan pemilu. Pengamat, negara di bawah Jokowi amburadul. Dikutip dari radar pekanbaru.com, pembagian amplop berlogo PDI Perjuangan dan politisi asal Jawa Timur di sejumlah masjid daerah Sumeneb dinyatakan tak memenuhi unsur pelanggaran pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu. Kritik terhadap penegakan hukum di masa pemerintahan Joko Widodo kembali mencuat. Negara ini kian rusak, mana lagi bagi amplop di masjid tapi tak melanggar aturan. Apalagi di amplop itu ada gambar orang salah satu oknum anggota DPRD Jatim, ujar Direktur Political and Public Policy Studies P3S Jerry Messi Jumat 7 April.
Doktor Ilmu Komunikasi Politik lulusan America Global University ini menuturkan, putusan Bawaslu yang menyatakan pembagian amplop di masjid-masjid Sumeneb oleh oknum politisi PDIP yang ada gambar wajahnya, yaitu PLT Ketua DPD PDIP Jawa Timur Said Abdullah dan Ketua DPD PDIP Kabupaten Sumeneb Ahmad Fauzi. Saya heran negara ini di bawah Jokowi kian amburadul, hukum jadi tumpul kejahatan demokrasi, keluhnya. Oleh karena itu, Jerry menilai ada yang salah dengan Bawaslu yang ada pada masa pemerintahan Presiden Jokowi di periode kedua kali ini. Saya kira pembagian amplop di masjid tak boleh melanggar etika pemilu, tuturnya. Pertanyaan saya, apa dasar dia membagikan amplop untuk mau maju lagi atau hanya sekedar membantu orang lemah? Landas Jerry. Negara ini kian rusak, mana lagi bagi amplop di masjid tapi tak melanggar aturan. Apalagi di amplop itu ada gambar orang salah satu oknum anggota DPRD Jatim, ujar Direktur Political and Public Policy Studies P3S Jerry Messi Jumat 7 April.